Halo semua, selamat datang kembali di Ya Begitu. Sebelumnya kita udah ngalur 2 film horor yang kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton dulu ya. Nah, kali ini kita bakal ngalur salah satu film action yang bagus banget yang berjudul Sisu yang dirilis di tahun 2022. Daripada banyak yapping, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Jadi, waktu kini bertempat di tahun 1944 pada Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Finlandia dan Uni Soviet telah menandatangani gencatan senjata Moskow yang mengharuskan Finlandia untuk melucuti senjata Nazi dan mengusir mereka dari Lapland. Nazi menggunakan strategi militer yang dikenal sebagai Scorched Earth yang bertujuan menghancurkan segala sesuatu yang dapat berguna bagi musuh. Suatu ketika di pedalaman Lapland, seorang mantan komando Finlandia bernama Korpi memutuskan untuk meninggalkan perang. Dia di sini ditemani oleh anjing setianya dan kuda yang cukup tangguh. Korpi terus mencari emas di tepi sungai, bertekad untuk tidak menyerah hingga menemukan setidaknya sebutir kecil emas sebagai tanda bahwa ia berada di jalur yang benar. Setelah mendapat konfirmasi, Korpi mulai menggali banyak lubang di area tersebut, mengabaikan pesawat-pesawat yang terbang di atasnya menuju perang yang tidak ingin ia ikuti. Meskipun menggali lubang-lubang yang tampak sia-sia selama berhari-hari, akhirnya ia menemukan deposit emas yang signifikan, yang membuatnya menangis bahagia. Korpi memecah deposit besar itu menjadi banyak nugget emas dan menyembunyikannya di tendanya. Dia begadang sepanjang malam untuk memastikan tidak ada yang merampoknya. Keesokan paginya, Korpi mengumpulkan semua emas, memasukkannya ke dalam tas dan berangkat dengan kudanya, diikuti oleh anjingnya itu. Beberapa jam kemudian, ia bertemu dengan sekelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh Jenderal Bruno. Para tentara memiliki tank berbahaya dan truk yang berisi wanita yang diculik, yang dimanfaatkan oleh seorang tentara bernama Wolf. Korpi terus melaju melewati mereka, bertukar pandang dengan Bruno, tetapi mengabaikan kehadiran mereka. Meskipun Wolf ingin menembaknya, Bruno mencegahnya. Ia mengetahui bahwa Korpi sedang menuju kematiannya sendiri. Saat melanjutkan perjalanan, Korpi menemukan mayat-mayat yang ditinggalkan Nazi tanpa terganggu oleh pemandangan mengerikan itu, yang akhirnya ia bertemu dengan truk yang membawa 4 tentara lagi yang memerintahkannya turun dari kuda. Para tentara memeriksa tasnya dan menemukan emas. Namun Korpi yang berpikir cepat memerintahkan anjingnya untuk kabur. Salah satu tentara mencoba menembak anjing itu, tetapi hewan lincah itu berhasil menghindar. Tentara lain menyebut Korpi sebagai seorang kakek dan mencoba untuk menembaknya, tetapi Korpi dengan cepat meraih pisau dan menusuk kepala tentara itu hingga wasted. Para tentara yang tersisa ingin balas dendam, dan mereka terlibat dalam perkelahian tangan kosong dengan Korpi. Ia dengan terampil menggunakan pisau, memanfaatkan tubuh mereka sebagai perisai saat tembakan meledak. Dia menggunakan helmnya dan memukuli salah satu tentara tanpa ampun. Dan ketika yang terakhir mencoba menyerang dari belakang, Korpi dengan cepat memutar lengannya dan menyingkirkannya dengan senjata tentara itu sendiri. Bruno dan yang lain mendengar tembakan dan kembali ke tempat kejadian, hanya untuk menemukan akibat kekacauan itu dengan Korpi yang sudah tidak terlihat lagi. Ketika Bruno memeriksa salah satu mayat, ia menemukan nugget emas tersembunyi di saku tentara dan mendorongnya untuk mengejar Korpi. Tak lama kemudian, Nazi menemukan Korpi di jalan dan tank mulai menembaknya. Korpi mendesak kudanya untuk berlari lebih cepat dan nyaris menghindari setiap tembakan. Tetapi tanpa sengaja, ia memasuki ladang ranjau. Bruno memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembak, dengan penuh semangat menanti kematian Korpi yang tampaknya pasti akan tewas di situ. Namun kuda itu menanggung ledakan ranjau dan meninggalkan Korpi yang terluka, tapi Korpi masih hidup. Dalam keadaan pening dan disorientasi, ia pun mengucapkan selamat tinggal pada kudanya sebelum mempersiapkan diri untuk serangan balik. Anjir, ini bikin nangis sih. Saat Nazi mendekat, Korpi dengan cepat mengambil emas yang tumpah dari tasnya. Mengamati ini, Bruno menghentikan kendaraannya dan membiarkan Korpi mengumpulkan emas tanpa mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dengan emas di tangan Korpi yang mengambil batu sebelum Bruno memerintahkan anak buahnya untuk menembak, Korpi melempar batu tersebut ke ranjau dan memicu ledakan yang menyelimuti area dengan asap. Makin tegang nih.
Memberikan perlindungan efektif, saat Nazi mulai menembak, Korpi menggunakan piring pencuci emasnya sebagai perisai sementara. Setelah beberapa menit tembakan sembarangan, Bruno mengirim seorang tentara muda untuk menyelidikinya. Tetapi tentara itu terkena ranjau dan tewas dalam ledakan yang dihasilkan. Bruno lalu mengirim 2 tentara untuk menyisir sisi jalan, tetapi mereka juga tanpa sadar menginjak ranjau dan menemui ajalnya. Ketika asap hilang, Nazi menyadari bahwa Korpi telah lenyap di situ. Dia bertekad untuk mengejarnya, dan Bruno memerintahkan 2 wanita untuk berjalan di depan sebagai tindakan pencegahan keselamatan. Di sisi lain, Bruno mencari di area tersebut dan menemukan tanda pengenal dari anjingnya si Korpi ini. Kelompok itu pun melanjutkan perjalanan dengan 2 wanita tawanan di depan kendaraan. Menggunakan radio tank, Bruno menghubungi markas untuk mengumpulkan informasi tentang Korpi. Dan ternyata dia menemukan berita yang sangat mengejutkan. Wih, kaget. Atasan mereka memberitahu bahwa mereka harus menghentikan pengejaran dan menganggap diri mereka beruntung karena belum tewas. Ternyata, Korpi adalah komando paling ditakuti dalam sejarah Finlandia. Korpi mendapatkan reputasi sebagai tentara yang tak dikenal lelah dan pendendam yang tidak tunduk pada siapapun setelah kehilangan rumah dan juga keluarganya karena Rusia selama perang musim dingin pada saat itu. Yang mana, Korpi menjadi kekuatan yang tangguh memburu patroli Rusia sendirian di hutan belantara, dan dia menjadi algojo soliter. Korpi dilaporkan telah membunuh lebih dari 300 orang Rusia, dan ia dikenal sebagai Koshei si Abadi. Meskipun kabar ini mengejutkan, hal itu tidak menghalangi Bruno yang tetap teguh dalam tekadnya untuk menemukan Korpi. Berharap emas itu akan membantunya terhindar dari hukuman karena Nazi sedang kalah perang. Sementara itu, Korpi melanjutkan perjalanannya hingga menemukan truk yang hangus berisi mayat tak bernyawa. Ia menggunakannya sebagai perlindungan dan memposisikan diri di belakangnya dan merawat luka-lukanya. Korpi juga mengeluarkan peluru dengan pisaunya dan menutup luka dengan tanah. Tapi tiba-tiba anjingnya muncul kembali dengan setia mengawasi Korpi dari kejauhan, yang menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan dari anjing ini. Setelah tertidur, Korpi terbangun tiba-tiba beberapa jam kemudian karena mendengar suara. Ternyata Nazi telah tiba. Ia ditemani oleh anjing-anjing yang terlatih yang ditugaskan untuk melacak aroma dari Korpi. Dengan cepat, Korpi mencari perlindungan di bawah truk yang terbakar. Dengan hati-hati, mengamati Nazi saat mereka lewat. Anjing-anjing mereka mengejar jejaknya dan memanfaatkan momen yang tepat. Ia menunggu hingga truk terakhir mendekat dan diam-diam memposisikan diri di bawahnya. Kemudian, Korpi pun lanjut mencengkram bagian bawah truk. Korpi menusuk tangki bawah bahan bakar dan menyebabkan bensin tumpah dan mengganggu kemampuan anjingnya untuk melacak aromanya secara efektif. Para tentara menghentikan pengejaran mereka untuk menyusun strategi baru, memberikan kesempatan bagi Korpi untuk melarikan diri. Sayangnya, anjing itu dengan cepat menggonggong untuk mengungkap keberadaannya. Meskipun ada seorang tentara yang berhasil menembak kaki Korpi, ia tetap bertahan dan mendorong Bruno untuk melepaskan anjing-anjing untuk mengejarnya. Tanpa gentar, Korpi dengan berani menyalakan korek api, membakar pakaiannya yang basah dan juga bensin dan mengejutkan anjing-anjing itu. Itu membuat mereka mundur dan para tentara pun akhirnya mengejar Korpi, memaksanya menyelam ke danau terdekat, dan Bruno memerintahkan anak buahnya untuk menunggu Korpi muncul ke permukaan untuk bernapas. Tetapi ternyata kapasitas paru-paru Korpi itu luar biasa, yang memungkinkannya bertahan lama untuk berada di bawah air. Akhirnya, ketika kepala Korpi muncul dari air, para tentara langsung menembaki Korpi dan mengira mereka telah berhasil melenyapkannya. Percaya bahwa mereka telah berhasil, 3 tentara naik perahu untuk mengambil emas. Namun ternyata, begitu salah satu tentara menyelam ke air, Korpi melancarkan serangan mendadak dari belakang, menetralkannya dengan pisau, hanya dengan darah yang muncul di permukaan. Dan akhirnya, Bruno memerintahkan tentara kedua untuk menyelam. Namun darah kembali muncul. Hahaha, cacat nggak bisa main PB. Tentara ketiga yang ketakutan ragu-ragu mencoba melarikan diri dengan perahu yang dianggap Wolf sebagai pengkhianatan dan menembaknya. Memanfaatkan kesempatan, Korpi menggunakan tubuh tentara yang jatuh sebagai perisai. Ini memungkinkannya melarikan diri, sementara para tentara menembak tanpa arah.
Anjing setia Corby pun muncul dan ingin mengikuti tuannya, tetapi sayangnya terhalang oleh air. Selama berjam-jam perjalanan yang melelahkan, Corby akhirnya sampai di kota terdekat, hanya untuk merasa hancur melihat kota itu dilalap api pada langit malam. Anjir, ini sedih banget sih, sumpah. Karena kelelahan, ia mencari perlindungan di dalam pom bensin yang hancur. Upayanya untuk beristirahat terganggu oleh rasa sakit di kakinya, yang membawanya kembali ke kenangan tentang hari ketika ia kehilangan keluarganya. Tepat ketika ia hampir tertidur, suara gonggongan membangunkan si Corby, dan dia pun keluar dari persembunyiannya. Corby akhirnya bersatu kembali dengan anjingnya yang lucu ini, hanya untuk menemukan sebatang dinamit menyala yang terikat pada kalung anjing itu. Dengan cepat, ia melepas dan melemparkan dinamit itu, namun ledakan masih bergema dan sangat dekat, yang mana membuat Corby terlempar ke tanah. Gila sih, jahat banget sih. Kemudian ia ditemukan oleh Bruno, Wolf, dan Scuzia yang membawa tali untuk mengikatnya ke tiang penanda. Dengan tetap diam, Corby mendapatkan rasa hormat sebagai lawan yang tangguh, membuat Scuzia melepas topinya, diikuti oleh Bruno dan Wolf. Sebelum pergi dengan tas emas, Bruno mengejek Corby dengan meninggalkan sebutir nugget di sakunya. Setelah Nazi pergi, Corby tetap tak gentar. Ia menginjak paku yang terpasang di tiang untuk menopang berat tubuhnya. Ia bahkan lebih jauh dengan menekan kaki yang terluka ke paku kedua. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi ia membuatnya tetap hidup sepanjang malam dengan anjing setia di sisinya. Pagi harinya, sebuah pesawat mendarat di dekat pom bensin, menyebabkan getaran yang mengguncang tiang dan membuat Corby jatuh ke tanah. Dua pilot turun mencari bahan bakar, dan salah satunya menemukan Corby dan anjingnya yang terus menggonggong. Pilot kedua mendesak untuk menembak keduanya, tetapi saat ragu-ragu, Corby menyerang kaki pria itu dan menyebabkan dia jatuh dan memukul kepalanya hingga wasted. Gonggongan anjing yang terus-menerus memaksa pilot pertama untuk menyelidiki, memberikan kesempatan bagi Corby untuk menyergapnya dari belakang dengan batu bata. Percaya bahwa semua harapan telah hilang, Corby mengubur nugget yang ditinggalkan Bruno. Namun pilot kedua mulai bergerak, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Menyadari potensi kegunaan pilot karena pesawatnya, Corby mengambil kembali emas dan menyusun rencananya. Bersama-sama, Corby dan pilot berangkat dengan pesawat dan dengan berat hati meninggalkan anjingnya yang setia. Kemudian, Nazi menemukan pesawat yang jatuh menghalangi jalan. Wolf dan Scuzia dengan hati-hati mendekati pesawat. Ternyata, ia menemukan pilot yang tewas di dalamnya. Lalu dengan adegan yang mengagetkan, kaget, mereka menemukan tali Wolf melilit leher pilot. Bruno melihat melalui jebakan Corby dan menyadari betapa berbahayanya dia. Udah kayak John Wick anjir. Sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi. Dua tentara menemani para wanita di truk, dan salah satu wanita yang bernama Aino terkekeh saat mendengar percakapan mereka tentang situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak akan berhasil melakukan apa yang telah membunuh ratusan orang Rusia. Ini menekankan bahwa Corby bukan benar-benar abadi, tetapi ia hanya menolak untuk menyerah dengan keadaan yang mengerikan. Dalam bahasa Finlandia, mereka menyebutnya sisu, istilah yang menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan dan tekad yang luar biasa, bukan susis. Tiba-tiba, seorang tentara ambruk tak bernyawa dan yang lain ditarik keluar dari truk, kemudian dihancurkan di bawah tank yang mendekat. Aino mencoba mengambil senjata tentara yang jatuh, tetapi Corby dengan cepat naik ke truk dan merebutnya sebelumnya. Menyadari bahwa mereka adalah tahanan, ia mengizinkan Aino untuk menyimpan senjata, terus naik ke atas truk, dan Corby membunuh pengemudi dengan menusuknya melalui atap, lalu menarik tubuh tak bernyawa itu keluar agar Aino mengambil alih kemudi. Anjay, maskil bro. Mereka mengemudikan truk, mendekati tank, dan memungkinkan Corby untuk melompat ke atasnya. Ketika orang-orang di dalam tank mulai curiga, para wanita menggunakan tubuh yang mati untuk menipu mereka. Kemudian Aino mengemudikan truk di samping truk lain yang membawa sebagian besar tentara, dan para wanita dengan cepat membuka tembakan, melenyapkan mereka semua, sementara Aino membunuh pengemudi. Ternyata, saat truk itu keluar dari jalan, penghuni tank menyadari bahaya dan mempercepat gerakan tanknya. Corby tetap berada di atas tank dan memukuli pintu dengan kapaknya hingga tank mengerem mendadak, membuatnya terjatuh.
Ternyata Wolf keluar dari tank dan berniat menembak Corby, tetapi ia dengan cepat memanjat ke atas tank. Terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang sangat agresif dengan Wolf, kini kedua petarung jatuh ke tanah, meninggalkan hanya Bruno dan Skudza di dalam tank. Corby mendaratkan beberapa pukulan lagi pada Wolf, tetapi sebelum ia bisa memberikan pukulan terakhir, dua tentara tambahan tiba dengan sepeda motor. Mengenali Corby yang legendaris, mereka melarikan diri dengan ketakutan. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Corby mengambil alih sepeda motor dan mengejar tanknya. Untuk sesaat, Wolf percaya ia telah lolos, tetapi para wanita yang pendendam tiba-tiba muncul ingin balas dendam tuh. Akhirnya, tank berhenti untuk bertemu dengan seorang pilot di pesawatnya yang masih berfungsi, meskipun hanya ada ruang untuk satu orang. Tanpa ragu, Bruno membunuh Skudza dan melarikan diri dengan pilot di pesawat. Ternyata tanpa diduga, Corby tiba dengan sepeda motor, segera membuka tembakan. Meskipun hanya berhasil memecahkan jendela pesawat sebelum lepas landas, ia memposisikan sepeda motor di bawahnya, mengacungkan kapaknya. Bruno menatap ke bawah, ia mengira telah meninggalkan Corby. Ternyata tanpa menyadari bahwa sepeda motor itu kosong, mencengkeram pesawat dengan kapaknya, Corby bermanuver dengan sangat gege. Dia hampir jatuh, tapi dia berhasil berpegang pada roda. Perlahan dia pun masuk ke dalam dengan membuka lubang di lantai ruang bom menggunakan kapaknya. Mendengar suara mencurigakan, Bruno menolak alasan pilot bahwa pesawat itu tua dan menyuruh menyelidikinya. Corby ternyata di saat yang sama menerjang Bruno. Begitu pintu dibuka, mereka memulai perkelahian yang cukup sengit. Pukulan dan tendangan mereka sangat ganas, dengan Corby menunjukkan keterampilan superior meskipun luka-lukanya yang parah, yang memungkinkan Bruno untuk mengalahkannya. Frustasi karena Corby menolak untuk menyerah atau berteriak, Bruno menggunakan tali statis untuk memukulnya dengan kekuatan yang lebih besar. Dan dia bertanya-tanya, "Kamu nanya, kenapa Corby tidak mau mati?" Ketika Bruno mencoba pukulan cepat dengan ujung logam tali, Corby menangkapnya dengan tangannya dan menghubungkannya ke bom sebelum melepaskannya. Bruno jatuh bersama bom, dan saat benturan, ledakan itu menelan mereka berdua. Corby kelelahan dan merindukan istirahat, tapi pesawat mulai berguncang hebat tuh. Itu membuatnya terlempar ke tanah terus. Ternyata, pilot meninggal karena luka tembak yang dideritanya sebelumnya. Putus asa untuk bertahan hidup, Corby mengambil tas emas, mengikat dirinya erat-erat tepat sebelum pesawat menabrak ke rawa, dan memicu ledakan lainnya. Sementara itu, unit Finlandia bersiap untuk serangan yang akan datang saat mereka melihat tank Jerman mendekat. Namun yang mengejutkan, ternyata itu adalah Aino dan para wanita dengan Wolf yang terikat pada meriam. Kembali di rawa, air membantu Corby selamat dari kecelakaan, dan ia berhasil keluar dengan bantuan kapak setianya dengan masih memegang tas emasnya. Beberapa hari kemudian, Corby tiba di kota Helsinki dengan sepeda motornya Nazi, ditemani anjing setianya. Ia dengan berani masuk ke bank dan menyebabkan ketakutan dari orang-orang di sekitar yang hadir. Dengan tatapan tajamnya, ia mengosongkan tas emas ke meja depan dan meminta uang kertas yang cukup besar. Dan ia berkata bahwa itu akan lebih mudah dibawa karena pasti lebih ringan. Film Sushi ini sangat-sangat keren sekali, dan dia akhirnya punya sequel guys. Meskipun tidak banyak dialog dari tokoh utamanya, karena memang kayaknya itu yang dijual ya dari film ini. Tapi tentunya film ini mengajarkan kita semua agar kita jangan kurang ajar, apalagi sama warlock di Finlandia. Tapi gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat tentang film ini? Coba deh kalian tulis di bawah ya. Kayaknya saya mau ngopi lagi nih teman-teman. Oh iya, terima kasih ya udah nonton sampai habis ya. Semoga video ini bisa menemani hari-hari kalian, para pengangguran yang lagi rebahan.